Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu PNS dan P3K. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan tutorial pelaporan SPT pajak tahunan untuk tahun 2024. Ini ada perubahan karena faktor kenaikan gaji sebelumnya. Jadi PKP-nya ada perubahan Bapak Ibu. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, salah satu dokumen untuk pengisian ini Bapak Ibu sekalian adalah dokumen pemotongan dari cabang di JPK daerah Bapak Ibu. Kita akan langsung masuk ini Bapak Ibu ya, tapi sebelumnya siapkan dulu bukti pemotongannya. Kita masuk ke login Direktorat Jenderal Pajak. Kita klik informasi-informasi yang nantinya kita akan masukkan dan entry di sini adalah dari bukti pemotongan pajak dari cabang pajak daerah kita. Nah, kita di sini akan masuk ini Bapak Ibu sekalian, tampilannya wajib pajaknya kita tutupi, nomornya, kemudian nicknya ya. Kita pilih ke lapor. Nih lapor ini Bapak Ibu sekalian kita masuk ke e-filing ya. Di e-filing ini kita akan memilih pengisian laporan pajak kita. Nah, kita buat SPT ya, buat SPT Bapak Ibu. Nah, ini adalah SPT tahun-tahun sebelumnya. Kita akan buat untuk tahun 2024. Pertanyaan pertama adalah apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Apakah Anda seorang suami menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Kita pilih tidak ya, ini dengan istri. Kemudian yang berikut, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini perubahan ya Bapak Ibu akibat kenaikan gaji sebelumnya, jadi PKP-nya berubah. Ini Bapak Ibu mungkin ada sebagian terkena di 60 jutaan ke atas, ada yang tetap di bawah 60. Nah, kalau kita misalnya pilih tidak, maka akan muncul ini formulirnya 11770S. Kalau di bawah juga ada formulir khusus, kita klik ini SPT 1770S ya. Kita pilih dengan panduan Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan formulir nanti kita wajib ngisi formulir. Nah, ini tadi ya kita pilih di atas 60 jutaan penghasilan per tahun. Kalau dengan upload SPT ini juga sama ya, nanti kita isi secara manual, tapi sebaiknya kita pilih panduan saja. Maka masuk kita ke berikutnya ini. Kita isi data formulir tahunnya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita isi tahun pengebetulan normal, kita klik tambah. Nah, di tambah ini kemudian kita akan isi satu persatu sesuai dengan bukti potongan yang tadi ya Bapak Ibu. Kita akan masukkan di sini. Jenis pajak pasal 21 PNS, kita masukkan NPWP-nya. NPWP kita ya Bapak Ibu, kita masukkan. Kemudian setelah kita masukkan ini, kita masukkan nama pemotong pajak. Nama pemotong pajak ada di dokumen bukti potongan pajak kita yang sudah kita siapkan tadi ya. Ini perlu Bapak Ibu sekalian, di bagian bawah ada ya. Kemudian nomor bukti. Nomor bukti ada Bapak Ibu, ini adalah nomor buktinya, bukti potongan pajak ini adalah nomornya, kita masukkan kemari. Oke. Kemudian tanggalnya, tanggal buktinya ada di bawah di sini Bapak Ibu sekalian. Ini saya masukkan tanggal 17 Januari. Jumlah PPh yang dipotong. Nah, ini di dalam dokumennya tadi tertulis 0 ya, jadi saya tuliskan 0. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian kita lanjut ya. Ini tadi sudah masuk nih. Kita lanjut masukkan data yang lain. Kita masukkan penghasilan neto dalam negeri ya, nomor 14 Bapak Ibu sekalian. Di sini tertulis 62 jutaan, kita tuliskan ya sesuai dengan yang tertulis di nomor 14. Kemudian kita isi dokumen-dokumen yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita jawab semua pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu yang tidak berkaitan dengan potongan pajak final, apakah ada. Kalau tidak ada di luar potongan pajak sebagai PNS, kita pilih tidak ada ya. Kalau ada usaha lain Bapak Ibu boleh ditambahkan. Ini kita pilih tidak aja. Mungkin Bapak Ibu punya usaha-usaha lain yang potongan pajaknya ditetapkan, nah itu sebaiknya ditambahkan.
Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, harta pada SPT tahun lalu. Ini sebenarnya bisa dicek tapi tidak ditemukan katanya. Jadi kita langsung tambahkan saja ya. Perubahan-perubahan yang Bapak Ibu alami di tahun 2024 yang lalu, kita tambahkan. Misalnya Bapak Ibu harta, misalnya Bapak Ibu punya sepeda motor, kita tuliskan sepeda motor ya. Di sini ada pilihan-pilihannya, uang tunai, tabungan, giro, sesuai dengan harta yang Bapak Ibu miliki, tapi tidak termasuk anak dan istri ya Bapak Ibu. Nah, misalnya sepeda motor, nama hartanya adalah sepeda motor. Ini kita tuliskan, kemudian tahunnya, harga perolehannya, dan keterangan jenisnya. Ini Bapak Ibu, apa jenis sepeda motornya gitu ya, kita tambahkan. Kemudian Bapak Ibu juga tambahkan apabila Bapak Ibu punya harta yang lain ya, misalnya tadi tabungan, deposito, atau misalnya rumah. Nah, misalnya ini kita pilih ya, Bapak Ibu yang punya tempat tinggal udah milik pribadi, kita pilih tanah dan atau bangunan tempat tinggal. Nih, kita tuliskan namanya, kemudian kita masukkan nilainya. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa langsung seperti tadi. Kemudian kita jawab pertanyaan berikutnya. Apakah Anda memiliki utang? Ya, kalau Bapak Ibu punya utang, misalnya kita jawab iya, kita tuliskan iya. Kalau tidak, kita tuliskan, kita pilih tidak Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu bisa selesaikan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki tanggungan? Kita pilih iya Bapak Ibu, karena kita punya tanggungan baik anak maupun istri. Kita masukkan satu persatu mulai dari istri, kemudian niknya gitu ya, sampai anak. Selanjutnya, apakah Anda membayar zakat wajib? Ya, saya pilih tidak. Berikutnya, status kewajiban perpajakan suami istri. Nah, status Bapak Ibu apa? Kalau kawin, maka kita pilih kawin. Kalau single, pilih berarti tidak kawin. Ini status kewajiban kebetulan kepala keluarga ya. Nah, di sini istri saya punya NPWP ya, dengan penghasilan pajak terpisah. Jadi kita tuliskan terpisah ini Bapak Ibu. Nah, kalau pisah kita masukkan NPWP istri atau suami gitu ya. Kemudian kita pilih di sini kawin penghasilan istri digabung. Ini kita pilih. PKP-nya ini bisa dilihat Bapak Ibu di bagian dokumen itu, K2-nya atau K3 di bagian atas. Kemudian, apakah Anda memilih pengembalian PPh pasal 24 dari luar negeri? Kita pilih tidak. Ini kita pilih tidak. Oke. Selanjutnya, ini apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Kita pilih tidak ya. Kita tulis 0 Bapak Ibu. Kemudian apakah Anda sudah membayar SPP PPh pasal 25 hanya pokok pajak? Kita tuliskan juga 0 sesuai dengan dokumennya tadi. Selanjutnya ini adalah rincian dokumennya Bapak Ibu, resume dari perhitungan pajak penghasilan kita. Ini kalau kita perhatikan maksimal untuk suami istri itu 121 juta. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah proses kurang atau lebih bayar. Bapak Ibu punya proses kurang atau lebih? Kebetulan tidak ada ya, tercatat tadi di dokumennya tidak ada. Selanjutnya persetujuan. Dengan menyadari segala akibatnya, kita setujui, lalu kita klik selanjutnya. Nah, ini adalah pengisian. Secara umum tidak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka sudah ada ini SPT kita Bapak Ibu sekalian. Tinggal kita mau ambil ini apakah lewat nomor WA atau lewat email. Kita pilih salah satunya. Misalnya lewat WA misalnya, lalu kita ambil kodenya dari WA, kita masukkan, lalu kita kirim SPT kita. Nah, dengan mengirimkan SPT kita, maka sudah selesai. Di sini sebutkan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Lalu pilih puas Bapak Ibu. Selanjutnya kita kirim. Nah, setelah kita kirim, maka ini adalah SPT kita sudah muncul. Kita tinggal kirim ulang PBE. Ini hasilnya Bapak Ibu sudah ada dari Direktur Jenderal Pajak. Kemudian kita kirim menurut dokumennya juga ini sudah ada. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.